Selamat datang di Museum Sejarah Nasional Monas. Ini adalah sejarah manusia purba di Indonesia. Masyarakat Indonesia purba, 2000-3000 Masehi. Pada zaman Megalitikum hidup dalam masyarakat teratur, peninggalan budaya tersebar di seluruh Indonesia, antara lain ditemukan di Pasema, Besuki, Gilimanuk dan Cabenge yang berkembang. Hasil budaya Megalitikum yang terpenting adalah alat serpih, menhir, sarkofagus, kubur batu, punden berundak dan arca. Ini adalah sejarah Bandar Sriwijaya, abad ke-7 sampai abad 13. Terletak pada jalur pelayaran antara Indonesia, China, dan India. Berperan penting dalam kegiatan perdagangan sehingga menguntungkan bagi kerajaan Sriwijaya. Kapal-kapal asing banyak berlabuh. Dan pendeta-pendeta Buddha dari Cina sering singgah dan menetap untuk waktu yang lama mempelajari agama Buddha. Bandar Sriwijaya akhirnya berkembang menjadi pusat niaga dan budaya. Ini adalah sejarah Bendungan Waringin Sakta, pada abad ke-11. Setelah Raja Airlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan, kali berantas dibendung dekat Kelagen untuk irigasi serta menanggulangi banjir. Rakyat setempat ditunjuk untuk memelihara bendungan dan sebagai imbalan daerah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Akibatnya pelayaran kali berantas bertambah ramai, dan pelabuhan Hujung Galuh menjadi pusat perdagangan antar pulau. Ini adalah sejarah armada perang Majapahit, abad ke-14. Sepeninggal Gajah Mada, timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk. Pemerintah yang berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditunjukkan kepada kemakmuran rakyat dan keamanan daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan memperkuat armada perang untuk menjaga keutuhan Nusantara dan mengatasi usaha pengacauan antara lain oleh armada Cina. Ini adalah sejarah peran pesantren dalam penyatuan bangsa, abad ke-14. Salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren atau pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai atau ulama. Kegiatan pesantren-pesantren beserta kiai-kiai dalam penyebaran agama Islam dan pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai peran penting dalam proses penyatuan bangsa. Ini adalah sejarah Candi Borobudur tahun 824. Candi Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga dari keluarga Sailendra dengan bantuan sumbangan para penganut agama Buddha secara gotong royong. Keseluruhan bangunan berbentuk stupa raksasa dan mencerminkan alam semesta. Dalam pembangunan Candi Borobudur, hampir 200.000 kaki kubik batu dipergunakan. Sejumlah 504 arca Buddha dan 1.555 stupa besar dan kecil melengkapi monumen Buddha yang megah ini. Ini adalah sejarah Candi Jawi perpaduan Siwaisme, Buddhisme pada tahun 1292. Perpaduan Siwaisme dan Buddhisme sebagai hasil sinkretisme dapat dilihat pada Candi Jawi yang terletak di Gunung Welirang. Di sebelah barat daya Pandakan, candi ini dibangun pada masa Raja Kartanegara, raja terakhir Singasari. Puncaknya berbentuk Ratna Stupa. Pada bagian atas terdapat arca Buddha Aksopya dan di bagian bawah arca Siva Mahadewa. Ini adalah sejarah Sumpah Palapa, pada tahun 1331. Sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan Perang Sadeng pada tahun 1331, maka untuk membela keutuhan negara Majapahit dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. Ini adalah sejarah utusan Cina ke Majapahit pada tahun 1405. Sejak Majapahit mengalami zaman keemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikramawardhana. Ini adalah sejarah Perang Makassar pada tahun 1668. Sultan Hasanuddin membuka pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Perkembangan Makassar dan sikap Hasanuddin yang menjalankan politik perdagangan bebas dengan negara-negara lain menimbulkan pertentangan dengan Belanda yang menjalankan monopoli perdagangan sehingga akhirnya timbul peperangan. Pada tanggal 8 sampai tanggal 9 Agustus 1668,
Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran mempertahankan benteng Sumbaopu dari serbuan Belanda. Ini adalah sejarah perlawanan Pattimura pada tahun 1817. Berdasarkan Konvensi London tahun 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia, serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli Belanda dan kemudian mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Pattimura. Pada tanggal 15 Mei 1817 Pattimura bersama rakyat menyerbu benteng Durstede di Saparua dan berhasil merebutnya. Ini adalah sejarah Perang Imam Bonjol pada tahun 1821 sampai 1837. Sekembalinya para ulama dari Tanah Suci, mereka melihat bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Para ulama yang dipimpin Tuanku Imam Bonjol mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang ditentang oleh kaum adat. Belanda untuk memperkuat kedudukannya, kemudian memihak kaum adat. Menyadari kekuasaan Belanda makin luas, akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama bersama kaum adat. Tuanku Imam Bonjol menghimpun kekuatannya antara lain dengan membuat parit-parit pertahanan. Ini adalah sejarah Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang yang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara. Dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowonto, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kavaleri Belanda. Dengan perangkap berkedok perundingan, akhirnya Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Ini sejarah tanam paksa oleh Belanda pada tahun 1830 sampai 1870. Perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di Tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan-perkebunan. Bagi rakyat Indonesia, tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa, mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan menggarap sawah ladang mereka. Ini adalah sejarah pertempuran Jagaraga pada tahun 1848 sampai 1849. Pada tahun 1841, Belanda memaksakan penghapusan peraturan Tawan Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tetapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Walaupun dalam serangan Belanda pada tahun 1840 Buleleng dan Karangasem dapat diduduki, namun semangat juang rakyat tetap berkobar dan mereka menyiapkan pertahanan. Di Jagaraga, pertempuran di Mukapura dalam Jagaraga berakhir dengan gugurnya Seisipura yang lebih dikenal sebagai Puputan Jagaraga. Ini adalah sejarah Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirim ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Serangan pertama Belanda gagal, bahkan panglimanya, Kohler, gugur dalam pertempuran di halaman Masjid Agung Baitur Rahman, Banda Aceh. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Ini adalah sejarah perlawanan Sisingamangaraja pada tahun 1877 sampai 1907. Dengan dalih bahwa Zending sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrok pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878. Setelah Sisingamangaraja memberi peringatan kepada pasukan Belanda agar meninggalkan Tapanuli. Perlawanan terhadap Belanda kemudian mendapat bantuan rakyat Aceh dan Minangkabau. Dalam pertempuran di Tangga Batu dekat Belige pada tahun 1884, ini adalah sejarah Kartini, pada tahun 1879 sampai 1904. Gerakan mengajar kemajuan pada abad ke-19 terbukti dari kebutuhan akan pendidikan. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dari keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda, yang kemudian dihimpun dalam buku Abis Gelap Terbitlah Terang. Ini adalah sejarah Stovia atau yang disebut Sekolah Dokter Bumiputra pada tahun 1898 sampai 1926.
Gagasan yang didengungkan dari Gedung Stovia, tempat lahir Budi Utomo untuk mempertinggi derajat bangsa mendapatkan dukungan di berbagai kota. Konsolidasi segera diadakan yaitu dengan menyelenggarakan kongres pada tanggal 4 dan tanggal 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam perkembangan selanjutnya Budi Utomo tumbuh menjadi perhimpunan nasional yang umum dan besar. Ini adalah sejarah kebangkitan nasional pada 20 Mei 1908. Politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga terdidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Kebangkitan kaum terpelajar Indonesia menimbulkan kesadaran nasional untuk merdeka. Cita-cita Dr. Wahidin untuk menghimpun tokoh-tokoh pergerakan nasional diwujudkan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan membentuk Budi Utomo. Ini adalah sejarah Muhammadiyah pada 18 November 1912. Keadaan masyarakat Islam pada abad ke-19 pada permulaan abad 20 sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis. Bertolak dari keadaan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaharuan kehidupan agama Islam. Kegiatannya meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Ini adalah sejarah Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta, yang kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Semangat nasionalisme sangat menjiwai kehidupan Taman Siswa. Pada tahun 1935, berlangsung Kongres Pendidikan Nasional yang pertama dengan tujuan hendak menggalang persatuan dan mencari perumusan tentang pendidikan yang bersifat nasional. Ini adalah sejarah Perhimpunan Indonesia, tahun 1922. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Pada bulan Februari 1927, Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dengan mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti-Kolonialisme di Brussel. Selanjutnya propaganda Penghimpunan Indonesia semakin berani dan tajam, sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pimpinannya yaitu Moh, Hatta, Abdul Majid, Ali Sastro Amijoyo dan Nasir Datuk Pamudjak. Ini adalah sejarah di Gul, tahun 1927. Pergerakan untuk membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1926 dan 1927, timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, akan tetapi dapat ditumpas dengan kejam. 13.000 orang ditangkap, diantaranya 1.300 orang dibuang ke Tanah Merah, di Gul. Dalam perkembangan selanjutnya, di Gul menjadi tempat pengasingan bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional antara lain Moh, Hatta dan Sultan Syahrir. Ini adalah sejarah Sumpah Pemuda, pada 28 Oktober 1928. Dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan berbagai ragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina satu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional kesatuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya. Ini adalah sejarah kegiatan Gereja Katolik Roma dalam proses penyatuan bangsa. Gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai suku dan daerah, sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Kegiatannya dalam bidang pendidikan dan sosial secara langsung membantu bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan. Terhadap cita-cita Indonesia merdeka, Perhimpunan Politik Katolik Indonesia ikut menandatangani petisi Sutarjo 1936 yang menuntut pemerintah kolonial untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Ini adalah sejarah Romusya, tahun 1942 sampai 1945. Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Untuk memenangkan perang, Jepang kemudian secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer.
Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup dan akibatnya berpuluh-puluh ribu Romusya menemui ajal di tempat-tempat mereka bekerja. Ini adalah sejarah pemberontakan tentara peta di Blitar, pada 14 Februari 1945. Pada bulan Oktober 1943 pemerintah pendudukan Jepang membentuk Tentara Pembela Tanah Air untuk membela Tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang semakin mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu-kubu pertahanan bersama para Romusya. Menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka, Supriyadi memimpin Batalion Peta di Blitar mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang. Ini adalah sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia selekas mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari di tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol, 1 Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan, ditandatangani oleh Soekarno dan Moh, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 Soekarno didampingi Moh, Hatta. Ini adalah sejarah pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pada 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia, mensahkan Pancasila sebagai landasan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat juga memilih Soekarno dan Moh, Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini adalah sejarah hari lahir ABRI. Pada tanggal 5 Oktober 1945. Pada tanggal 2 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing. Dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang dan perlawanan terhadap sekutu serta untuk memperkuat perasaan keamanan umum disadari perlu suatu angkatan bersenjata yang tangguh. Maka pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mendekretkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat. Ini adalah sejarah pertempuran Surabaya. Pada 10 November 1945, pasukan sekutu termasuk tentara dan opsir-opsir Nika mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkat menjadi pertempuran. Setelah Brigjen Malabi terbunuh, ultimatum dikeluarkan kepada rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata mereka. Rakyat tidak menghiraukannya dan pada tanggal 10 November 1945, pecah pertempuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur. Dan oleh rakyat Indonesia peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Ini adalah sejarah gerilya mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan menggunakan peralatan perang sederhana, bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda. Untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia di daerah-daerah yang dikuasai musuh, disusun kantong-kantong gerilya yang dapat melaksanakan pertahanan secara berdiri sendiri dengan integrasi segenap kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya dan militer. Ini adalah sejarah Jenderal Sudirman, tahun 1948. Yogyakarta ibu kota RI, direbut Belanda dalam aksi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948 dan pimpinan pemerintah ditangkap. Mereka dipindahkan ke Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintahan darurat RI. Jenderal Sudirman yang waktu itu dalam keadaan sakit parah memimpinnya gerilya melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan. Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 setelah pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta sesuai dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Ini adalah sejarah pengakuan kedaulatan.
pada 27 Desember 1949. Perjuangan gigih rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda kembali ke meja perundingan. Di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1949 tercapai persetujuan untuk mempersiapkan suatu konferensi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Dalam KMB di Den Haag, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan di Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih. Ini adalah sejarah kembali ke negara kesatuan, tahun 1950. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat. Karena tuntutan rakyat secara spontan, beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari RIS. Dalam perundingan antara RIS dengan negara bagian RI tercapai kesepakatan tentang penghapusan bentuk federal dan berdiri kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diumumkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 17 Agustus 1950. Ini adalah sejarah Indonesia menjadi anggota PBB pada 28 September 1950. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat di dunia, kerjasama antar bangsa dalam suatu wadah adalah sangat berguna untuk memelihara perdamaian dunia. PBB dan organisasi bawahannya bermanfaat untuk mengatasi sengketa antara negara-negara yang telah merdeka dan mempercepat proses dekolonisasi. Menyadari hal itu dan mengingat bantuan dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda, Indonesia terdorong menjadi anggota PBB. Ini adalah sejarah Konferensi Asia Afrika pada 18-24 April tahun 1955. Perang dingin di Blok Barat dan Blok Timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua, sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan resolusi Dasar-Sila Bandung. Asia Afrika menjadi suatu kekuatan yang dapat menjadi penengah antara Blok Barat dan Blok Timur. Ini adalah sejarah pemilihan umum pertama. Pada tahun 1955, pemerintah menyadari bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sebagai salah satu sarana demokrasi. Pada tahun-tahun pertama berdirinya, Republik Indonesia harus menghadapi musuh dari luar, sehingga pemilihan umum sulit dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan di seluruh Indonesia diikuti oleh 48 partai untuk memilih wakil-wakil rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 29 September tahun 1955 dan untuk memilih wakil-wakil rakyat di Dewan Konstitusi pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Ini adalah sejarah pembebasan Irian Jaya pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia melalui perundingan selalu gagal. Ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintahan boneka di Irian Jaya, Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta. Setelah Komando Melanda melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB. Pada tanggal 1 Mei tahun 1963 berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia yang diwakili oleh Sujarwo Condronegoro di Jayapura. Ini adalah sejarah Hari Kesaktian Pancasila, pada 1 Oktober tahun 1965. Pancasila merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami percobaan, diuji kebenaran, keampuhan dan kesaktiannya. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, G30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI AD, kemudian merebut kekuasaan negara. Keberhasilan ABRI dan rakyat yang berjiwa Pancasila di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto menggagalkan dan menumpas kudeta G30 SPKI merupakan kemenangan Pancasila. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur di Lobang Buaya. Ini adalah sejarah Hari Kesaktian Pancasila, pada 1 Oktober tahun 1965. G30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI AD, kemudian merebut kekuasaan negara. Keberhasilan ABRI dan rakyat yang berjiwa Pancasila di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto menggagalkan dan menumpas kudeta G30 SPKI merupakan kemenangan Pancasila. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin pengangkatan jenazah para pahlawan dari sumur di Lobang Buaya.
Ini adalah sejarah surat perintah. Pada tanggal 11 Maret tahun 1966, krisis yang menggoncangkan sendi-sendi negara kudeta G30 SPKI digagalkan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan dan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional. Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah tanggal 11 Maret tahun 1966 dengan memenuhi dua di antara tiga tuntutan rakyat, yakni membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang ada indikasi terlibat G30 SPKI. Ini adalah sejarah tentang penentuan pendapat rakyat Irian Jaya pada tahun 1969. Untuk melaksanakan persetujuan New York 1962 tentang penyerahan Irian Jaya kepada Indonesia diadakan PEPERA di bawah pengawasan PBB yang dilakukan dengan sistem perwakilan setiap kelompok melalui pemilihan secara bertingkat. Keputusan Dewan Musyawarah PEPERA dengan suara bulat memilih Irian Jaya tetap bagian RI yang kemudian disahkan oleh PBB pada tanggal 19 November tahun 1969 dengan 84 suara setuju, 6 menolak dan 30 suara abstain. Ini adalah sejarah integrasi Timor Timur pada tahun 1976. Keputusan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Timor Timur, tanggal 31 Mei tahun 1976, di Dili, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan kehendak rakyat sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Integrasi Timor Timur, tanggal 30 November tahun 1975, di Balibo, mendesak pemerintah RI agar dalam waktu sesingkat-singkatnya menerima dan mengesahkan integrasi rakyat dan wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan RI. Ini adalah sejarah tentang konferensi tingkat tinggi ke-10 negara-negara non-blok pada tahun 1992. KTT ke-10 para kepala negara atau pemerintah negara-negara non-blok diselenggarakan di Jakarta pada 1 sampai tanggal 6 September tahun 1992. Presiden Soeharto dalam pidato pembukaan konferensi tersebut menegaskan perlunya suatu tata internasional baru berdasarkan perdamaian abadi, keadilan sosial, kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. Wakil-wakil dari 100 negara yang merupakan anggota gerakan non-blok ikut serta di dalam konferensi tersebut. 8 negara organisasi internasional dan gerakan pembebasan nasional menghadiri konferensi sebagai peninjau. Delegasi tamu ke-22 negara organisasi internasional ikut hadir di dalam konferensi tersebut. Ini adalah sejarah ahli teknologi. Pada tahun 1995, keberhasilan uji terbang perdana N250 produksi industri pesawat terbang Nusantara di Bandung, tanggal 10 Agustus tahun 1995, merupakan prestasi putra-putri bangsa Indonesia yang membanggakan. Upaya mengembangkan dan menerapkan teknologi tinggi di bidang kedirgantaraan. Berkaitan dengan itu, tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Terima kasih telah menonton video diorama Museum Sejarah Nasional. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.